Oh iya. Oke. Halo Sobat Vipro, balik lagi dengan gue Gloria. Kali ini gue pengen ngobrol sama salah satu orang yang hobi banget di dunia otomotif ya. Kalau beliau ini hobi dan memang bisa terlaksana. Kalau aku hobi tapi tidak bisa terlaksana karena tidak ada cuannya guys. Jadi gue ngomongin orang aja ya. Oke, ada Kak Samuel Kevin. Iya. Oke, aku manggilnya Sam boleh, Kevin boleh. Sam aja boleh. Sam aja biar kayak teman ya. Kayak teman ya. Oke. Kak Sam apa kabar? Kabar baik? Kabar baik ya. Baik banget, Gloria. Oke, berarti aku kebetulan beberapa waktu ini suka ngeliat di Instagramnya Kak Sam untuk konten-kontennya ya. Iya, ya. Itu di namanya memang Car and Relationship. Cars and Relationship, ya. Kenapa ditulis itu di Instagram itu? Oke, aku sengaja tulis di bio supaya orang tahu ketika masuk ke Instagram profile aku memang yang dibahas adalah seputar dua hal. Yang pertama mobil, karena emang hobi aku otomotif, terutama untuk modifikasi mobil sih ya. Bukan hanya beli mobil tapi modifikasinya, sama relationship yaitu hubungan. Oke, berarti memang udah lama suka mobil? Sudah lama, sebenarnya suka mobil mungkin dari SMP sebenarnya ya. Dari ketika di rumah, kebetulan papa punya BMW, emang hobinya BMW dari dulu seri 5. Dari aku tahun 93 sampai hari ini papa masih pakai BMW 26 tahun. Ganti berkali-kali generasi gitu ya. Itu membuat aku kayak, kok ada satu hal yang menarik dari mobil nih, apa sih? Mobil kok kayak punya rasa berkendara dari ribuan parts bekerja sama in harmony menghasilkan yang namanya driving pleasure, yaitu kesenangan berkendara. Unik nih mobil gitu sih. Awalnya dari situ. Startnya dari situ. Akhirnya sampai mobil ini sekarang. unik gitu. Akhirnya dari sampai itu sekarang. memang nge-review mobil yang di Instagram itu memang gue suka mobil ini, gue pengen review ini, atau yang lagi hype aja? Enggak, kalau aku memang berangkatnya dari seorang petrolhead panggilannya. Ini juga kata-kata yang kosakata yang nggak semua orang tahu. Petrolhead itu artinya seseorang yang sangat suka dengan mobil. Sebenarnya petrol itu kan artinya bensin ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau dengan yang sekarang kan ada mobil listrik. Iya. Jadi kalau kita entusias mobil listrik sebenarnya nggak bisa dipanggil petrolhead. Petrolhead itu lahir dari terms atau kosakata yang artinya pecinta mobil, tapi mobil bensin tentunya gitu. Nah, yang aku suka bukan review mobil baru Kak Gloria, tapi aku suka modifikasi mobil. Buat mobil itu semaksimal mungkin rasa berkendaranya melalui modifikasi. Dan itu mobil aku sendiri. Banyak mobilnya berarti, ada berapa? Enggak, mobilnya mungkin kalau di rumah sekarang cuma 3. Cuma ya Tapi enggak masalah gini, kalau yang kakak lihat itu mungkin itu kan mobil aku sebelumnya gitu sih. Oh, berarti pernah beberapa kali ganti mobil? Iya, udah beberapa kali ganti mobil. Berarti yang sekarang 3? Yang sekarang ada 3 sama mobil. Itu mobil apa aja? Kalau yang sekarang ada 2020 VW Tiguan Allspace. Yang kedua ada baru ngambil nih 2023 REV. REV yang long range, sama 2020 G30 5 Series BMW seri 5. Itu papa yang pakai. Baik. Jadi tiga ini yang sering dipakai yang mana? Yang aku sama papa kebetulan tinggalnya pisah rumah, maksudnya aku udah tinggal sendiri. Yang ada di rumahku ini aku pakai dua-duanya, si Tiguan sama si REV. REV berarti listrik sama bensin nih? Iya, itu totally benar-benar berbeda ya. Yang paling untuk mobilitas kegiatan sehari-hari itu yang sering dipakai yang mana? Aku beli REV ini juga karena untuk bikin Tiguannya. Ini kan Tiguan aku udah bener-bener stage 3. Aku udah sering tulis di Instagram kan stage 3 build. Ini tuh dimodifikasi sedemikian rupa sampai mobil ini menurut aku terlalu sayang untuk dipakai harian. Karena udah dirawat, dimodifikasi sebegitu ekstrim, dan itu speknya kan rata-rata kan barangnya aku impor sendiri. Jadi kalau ada satu yang rusak kan mahal banget. Termasuk velg ya? Termasuk velg, brake kit, remnya. Berarti definisi modifikasinya ini tetap mempertahankan fungsinya tanpa merubah bentuk berarti ya? Estetikanya aku rubah untuk hanya kayak fitment. Fitment itu kan velgnya harus pas jatuhnya di fendernya, dengan diameter yang
yang pas, offsetnya pas, lebarnya pas. Ini aku ngomong maaf agak teknis ya. Iya nggak apa-apa itu. Nah, agak teknis. Intinya untuk dapetin mobil itu secara visual, estetikanya tuh bagus. Tapi at the same time nggak merusak fungsi. Oke, berarti kita bahas VW Tiguan nih. Iya. Nah, ini pertama kali perawatan yang diambil apa waktu itu? Modifikasi? Perawatan mobil. Perawatan mobil, oke. Perawatan mobil yang pertama kali sih waktu itu aku coating. Coating body. Iya, coating bodinya. Wow, berapa layer tuh? Kalau nggak salah 2 atau 3 layer ya, aku lupa itu. 2 atau 3 Oke, layer. itu pertama kali ya. Itu diambil itu. Iya. Aku mikirnya gini ya, kadang-kadang kalau misalkan orang punya mobil, kalau mindset aku pribadi atau kebanyakan beberapa teman yang stay di Indonesia, ya udah beli mobil, dipakai long last, rusak ya udah gitu. Polanya kan begitu ya. Jadi tahu pakai doang gitu ya? Ya karena memang gue beli buat dipakai, ya kan. Dan dipakai. Nah, skipnya itu adalah ya kenapa gue harus spend uang untuk kalau cuci mobil oke deh ya, car wash tuh oke. Cuman kenapa harus sampai contoh gue ganti kaca film, kenapa gue harus pasang PPF, kenapa gue harus coating ya, mobil gue warnanya fine gitu-gitu aja kok. gitu. Iya. Kalau sampai akhir waktu itu memutuskan kayaknya gue perlu coating nih mobil gue, apa yang men-trigger tuh apa? Oke, memang coating itu aku sudah lakukan dari mobil aku sejak 2013. Coating itu saat 2013 kan 10 tahun lalu. Belum rame di Indonesia ya. Iya. Ya, aku coba pertama kali itu apply di F20 seri 1 BMW. Itu mobil aku saat kuliah, itu waktu itu posisinya kuliah. Aku coating pertama di situ dan aku lihat banyak kok benefit dari coating ini. Tapi mungkin sebelum masuk ke situ, memang filosofi atau mindsetnya harus dirubah dulu, Kak Gloria. Aku melihat mobil kan sebagai aset. Bukan alat transportasi yang memindahkan kita dari tempat A ke tempat B. Mobil itu family. Aset. Sehingga kalau family kita layak investasi dong sama family kita gitu sih. Berarti mindsetnya itu bukan untuk dipakai berkendara aja, tapi aset. Iya, itu family kita, itu bukannya alat mati di garasi, bukan. Orang mungkin yang nggak merawat mobil karena mindsetnya begitu. Gitu guys. Ya berarti mindsetnya dirubah dulu. Kalau mindsetnya belum berubah, dia akan merasa rugi pasti untuk investasi ke proteksi mobil kan. Itu coating berarti posisinya usia masih kuliah atau udah kerja saat itu? Kuliah, 2013 aku 24 tahun. Is it works untuk coating mobil saat masih kuliah gitu? Akhirnya ambil oke gue mau coating gitu, works nggak? Maksudnya bukan works tapi worth it nggak? Worth it nggak untuk itu? Setelah ngelihat benefitnya dari hydrophobic karena ada efek daun tales ya, terus ada self cleaning ability juga dari coating karena mobil jadi nggak mudah kotor, even dengan habis hujan pun, kalau habis mobil-mobil di coating kan nggak terlalu kotor gitu Kak. Jadi sangat worth it dong tentunya ya. Mungkin sampai sejauh itu ya. Iya. Sam. Iya. Tapi kalau orang-orang yang umum gitu, menurut kita kayak nggak penting, ngapain sih mobil di coating? Iya, gitu. bahkan nggak usah jauh-jauh Kak. Jangankan orang umum, papaku sendiri yang BMW-nya seri 5 lebih mahal dari punya aku aja. Kalau aku nggak edukasi, nggak paksa, dia nggak mau cobain coating at first gitu. Padahal mobilnya 2 kali mobil aku gitu. Ini kan BMW seri 1, ini BMW seri 5, ini harganya double loh. Dia aja merasa coating itu mahal gitu. Karena mindsetnya tadi. Kan dia mungkin masih generasi baby boomer ya. Lahir 1960 gitu. Mungkin pikiran dia ngapain sih coating-coating ini gitu, buang-buang duit. Karena dia melihatnya sekali lagi, even itu BMW 1 miliar, itu alat transportasi kok, ngapain sih dirawat-rawat? Udahlah cuci aja. Yang tadi Kak Gloria bilang, cuci mobil aja cukup gitu. Paling ganti oli ya. Lewat dari itu dia nggak mau, dia merasa buang uang. Padahal kan salah. Betul. Tapi memang pada saat ada pernah abis dirawat nih mobilnya ya, maksudnya dipasang protection segala macem. Terus akhirnya gue pengen ganti mobil, yang ini gue jual aja, gue beli mobil baru. Pernah. Memang aku kebetulan di rumah kita culture-nya 4-5 tahun sekali kita rata-rata ganti mobil. Jadi memang pakai jadwal itu sih biasanya kita ganti. Yang mobil yang itu dijual? Kita ganti dengan yang baru gitu. Kita nggak pernah numpuk mobil di rumah, banyak sih nggak, karena kita latih beban kan. Ngaruh nggak tapi? Pernah di-compare nggak jual mobil yang belum ada proteksi sama sekali sama mobil yang udah diproteksi? Ngaruhnya di mana? Di resale value dong. Tapi memang proteksi nggak bisa berdiri sendirian menurut saya, Kak Gloria. Harus ada, ya pertama mobil kan mungkin dilihat kalau kita mau ngomong teknis sedikit untuk mobil second, mileage-nya berapa? Mileage itu kilometer bahasa Indonesianya. Kilometernya gondrong nggak gitu kan? Nomor 2 baru mungkin
Ini di bengkel resmi nggak? Sejarah servisnya gitu ya. Mungkin yang ketiga mesin. Ada orang kalau nggak terlalu masuk mau ke teknis mesin baru fisik. Nah, ketika fisik itulah baru proteksi jadi bernilai. Ngaruh ya. Memperkuat kita punya resale value kali ya. Berarti ngaruhnya sebesar itu, saudara-saudaraku yang suka otomotif. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita pertama harus ngerubah mindset dulu ketika kita memang mau beli mobil. Itu dulu. Ya memang kita harus, hati kita tuh memang di mobil itu. Jadi kita nggak mikir berapa kali untuk ya memang mobil itu harus dirawat. Ibaratnya gitu, gitu ya. Benar. Oke, baik. Kalau begitu, perawatan mobil mana yang paling mahal sepanjang punya mobil dari Tiguan. Paling mahal Tiguan, iya. Enggak BMW? Enggak, malah enggak kan BMW. Telat kamu, telat. Ini penting kan. Apa? Boleh silakan Mas. Si Bapak ini kan bilang punya budaya 4 sampai 5 tahun mobil lah. Mobil dijual. Apakah Tiguan yang sudah diproteksi, dimodif ini akan dijual? Enggak, yang kali ini enggak. Makanya ini enggak. Untuk Tiguan ini exception, memang enggak, Mbak. Rencananya enggak. Enggak mau dijual nih. Iya, karena modifikasi juga ada 320 jutaan ya. Kalau dibayar mahal yaudah sama modifnya lah. Enggak, karena saya juga punya uang enggak deh. Enggak uang nggak bisa beli proses saya memodifikasinya, Kak. Susah. Berarti story-nya sedalam Sekuat itu, iya. Dan itu bukti bahwa kita bukan pedagang kan? Itu Tiguan ini berarti udah berapa lama? Aku beli dari baru 2020 bulan April, sejak waktu Covid. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Ini modifikasi juga belum selesai. Ada beberapa barang dari UK yang masih mau dipasang. Ini masih ongoing terus prosesnya. Sudah menjawab. Jadi kayak aku ngambil Wuling REV juga memang untuk dimaksudkan supaya kilometer Tiguan berhenti. Kan nggak dipakai, Kak, ya kan? Hanya weekend aja atau ke car meet. Enggak, kenapa pilihnya Volkswagen itu tuh mobil yang paling susah kan kalau untuk servis gitu. atau apa? Mindset juga kayaknya di Indonesia belum teredukasi aja sih bahwa VW sebenarnya produk yang reliable. Reliable tuh artinya nggak gampang rusak. Saya setuju. Nah, gampang rusak. Produk Jerman ya, guys. Iya, produk Jerman tuh produk-produk yang build quality-nya bagus kan. Yang kedua mungkin karena aku dulunya pakai BMW mau coba warna baru. Aku udah punya Tiguan udah 2, Kak. Ini yang kedua. Yang Tiguan sebelumnya aku juga pernah punya 2016. Ganti ini. Karena? Apanya karena? Kenapa ganti? Karena yang tadi 4 tahun sekali dan itu modifnya nggak se-ekstrim ini kan. Jenis yang sama tapi? Beda muka dong, karena kan every 5 years kan memang model kan ganti generasi ya. Beda mobil. Jadi kalau ini menjawab tadi pertanyaan Mas, nggak akan dijual. Even orang bayar ini aku beli 600-an something plus modifikasi 300, orang bayar 1M juga aku nggak akan jual. Aduh. Ya, jadi tidak akan dijual ya, tidak ada. Karena nggak bisa bangun, susah bangunnya lagi. Prosesnya panjang. Karena produk-produknya dari Amerika, dari UK.